warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Febriani dari kelas 11 HKL2. Pada kali ini saya akan membuat video ujian praktek Mayop mengenai cara memakai aplikasi Mayop, mulai dari membuat data perusahaan sampai melakukan transaksi. Baiklah, jadi ini adalah soal yang akan kita gunakan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mayop. Nah, di sini akan muncul Open, Create, Explore, What's New, Exit. Nah, karena kita mau membuat data perusahaan baru, maka kita pilih Create. Nah, pada jendela ini kita langsung klik Next. Lalu serial number-nya juga nggak usah diisi. Company name-nya kita lihat di sini. PT MHS. Buat PT MHS. Lalu di bisnis reknonya nggak usah diisi karena di soal tadi nggak ada. Lalu untuk alamatnya kita lihat di Jalan Ahmad Yani No 100 Surabaya. Jalan Yani No 100 Surabaya. Lalu di phone number-nya kita lihat di 031 3322 4455. 031 33 22 4455. Lalu di fax number-nya 031, kita lihat lagi 44556688. 44556688. Nah, alamat emailnya kita lihat di sini PT Sejahtera Indonetco. Nah, jika sudah, langsung kita klik Next. Nah, untuk pengisian tentang accounting year-nya, kita lihat di soal pada bagian neraca saldonya. Kita lihat di sini saldo akun 1 Desember 2017. Maka, current financial year-nya kita buat 2017. Last month of financial year-nya kita buat Desember. Lalu conversion month-nya kita buat Desember. Nah, karena di soal ini ada jurnal penyesuaiannya, data penyesuaian, maka kita buat yang 13. Lalu kita klik Next. Ini kita tinggal Next saja. Lalu, yang bagian ini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Terus yang ketiga ada I would like to build my own account list once I began using Mayop Accounting. Nah, pilihan yang ke satu itu artinya akun-akunnya udah disediain oleh Mayop. Yang kedua, kita nge-import data-data akunnya. Terus yang ketiga itu Mayop nggak nyediain akun-akunnya. Jadi kita harus buat akun-akun baru. Nah, kita lihat di soal. Karena di soal ini kita cuma perlu untuk delete akun, edit akun, dan tambah akun. Jadi kita pilih pilihan yang pertama. Yang udah disediain oleh Mayop. Nah, lalu kita klik Next. Nah, untuk bagian ini kita lihat di soal. Business type-nya distributor. Nah, untuk yang industry classification-nya kita bikin all. Terus
type of business-nya distributor. Distributor. Lalu, jika sudah kita klik next. Kita harus nyimpan data kita. Terserah di mana aja, pokoknya harus disimpan. Ini kita temuin. Nah, lalu kita klik next. Nah, ada dua pilihan, kita pilih yang command center. Nah, jadi kita sudah masuk di aplikasi Mayop. Data perusahaan berhasil dibuat. Lalu, kita ke step selanjutnya. Kita lihat, kita harus hapus akun, edit akun, sama nambah akun. Jadi kita ke menu account, lalu ke account list. Nah, di sini kita lihat lagi nih soalnya. Kita harus hapus akun 12120. 12120. 12120. Nih, 12120. Nah, kita tinggal klik kanan dan delete account. Lalu kita nambahin akun 12110. Cek account menjadi cash in bank. Kita ganti cash in bank. Lalu 22310. Akun 2. Kita bisa lihat ini akun 1, ini akun 2, ini akun 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, kita mau ke akun kedua berarti di liability. Cek 2310. VPN outcome 2310. VPN outcome. Terus yang ini juga diganti jadi PPN income. Lalu kita lihat lagi yang mau diganti. Bank loans. Lalu kita tambah akun. Di akun 2, PPN clearing. 2340. Kita kalau mau nambah akun, kita tinggal klik new. Lalu kita masukin 2340. PPN clearing. Kita klik OK, lalu kita close. Lalu kita akan membuat PPN dulu. Kita ke list, lalu text code, lalu semua yang ada di sini kita hapus dahulu. Cara mudahnya tuh kalian tinggal pencet Alt EE. Ini aja terus. Nah, untuk yang non-tax payable ini, non-taxable, itu nggak bisa dihapus. Jadi kita hapus yang lain aja dulu.
Jika ingin menambahkan, kita klik New, lalu di sini PPN, pajak tambahan nilai, dengan rate 10%, tax type-nya good and service tax. Kita tulis tax code-nya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, lalu tax type-nya kita pilih goods of service tax, terus rate-nya 10%. Link account for tax collected ini kita pilih PPN outcome. Lalu yang bawah PPN income. Kita klik OK. Lalu close. Nah, selanjutnya kita akan menginput saldo akunnya. Kita ke setup, terus ke balance, account opening balance. Kita lihat di sini, kita tinggal input aja. Oh iya, di bagian ini kan akun satu nih, BLTGS dan Improve at Cost. Pokoknya di daerah sini tuh akun satu. Nah, kalau misalnya akun satu dia bertambah, berarti dia di debit. Kalau saldonya di debit, kita nggak perlu kasih minus. Tapi kalau saldonya di kredit, kita kasih minus. Nah, untuk akun 2, karena dia saldo normalnya itu bertambah di kredit, maka jika dia di kredit, kita nggak usah ngasih minus kayak di akun 1 tadi. Tapi kalau misalnya dia di saldonya di debit, baru kita tambahin angka minus.
Nah, jika amount left to be allocated-nya udah 0, maka saldo akunnya udah balance. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menginput data customer dan supplier. Nah, sekarang kita ke card file, lalu ke card list. Nah, sekarang kita akan ngisi customer dulu. Kita lihat namanya, Tokoh Indah. Tokoh Indah. Lalu kita ke selling detail. Kita ganti payment is due-nya jadi in a given of days. Lalu kita lihat di sini terminnya 1/10 net 30. Jadi kita buat di sini diskon days-nya 10, balance due day-nya 30, dan diskon for early payment-nya 1%, karena di sini ketentuannya. Semuanya sama ya. Terus udah ini aja, kita klik new lagi, kita tambahin semua nama customer ini. Sama seperti tadi, kita kerjain aja. Karena di bagian toko bulan ini kosong, gak ada keterangan, itu gak ngaruh apa-apa. Jadi kita tetap isi terminnya. Kita klik OK, lalu kita ke supplier. Kita klik new, kita lihat suppliernya, PT Jaya, PT Makmur dengan termin 2/10 net 50. Kemudian detail, sama seperti pengerjaan yang tadi, kita isi 10, 50, 2%. Kita klik new. PT Makmur. Kayaknya di PT Jayanya kok ada 2. PT Makmur. Jika sudah, kita klik close, lalu kita akan ngisi saldo piutang dan utang.
dengan cara sama seperti pengisian saldo akun tadi ke balance, lalu customer balance. Kita lihat toko bulan. Kita tinggal add cell, lalu kita masukin invoice-nya. Ini ya keterangannya. Ini toko bulan. Toko bulan kosong, saldonya juga kosong, maka kita skip aja, cancel. Kita isi yang lain, toko cahaya. Toko cahaya, SPJ 1112. Ya Allah. SPJ 11. Kita lihat tanggalnya 30 November. Saldonya 33 juta. Nah, kita isi semua saldo customer yang ada sesuai dengan data. Sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, maka transaksi kalian sudah betul. Nah, kita isi yang supplier lagi. Ke setup, lalu balance, ke supplier balance. PT Jaya. Caranya sama seperti mengisi saldo customer.
Artinya datanya sudah benar. Selanjutnya, kita akan mengisi saldo barang. Kita ke inventory, lalu ke item list, kita klik new. Nah, kita lihat di sini ada AU006, lemari es. AU 6 lemari es. Nah, kita centang semua kotak-kotak ini, terus kita isi cost of sales-nya jadi cost of goods sold, yang ini jadi sales, lalu asset account for item inventory itu kita buat merchandise inventory. Lalu ke buying details, buying unit of measure-nya kita tulis unit, number of item per buying unit 1, terus tax code-nya PPN, yang ini juga diisi unit, lalu ini PPN. Nah, kita klik new, lalu kita lihat lagi AU008. AC. Nah, ini akan terisi secara otomatis. So, kita klik OK. Terus kita close. Nah, selanjutnya kita ke count inventory. Kita isi. Ada masing-masing tuh ada 60 unit. Loh, jauh banget. 60. Lalu kita adjust inventory, kita isi pakai merchandise inventory. Continue. Kita opening balance. Kita lihat harga per unitnya 1 juta. Yang ini 1.500.000. Kita isi tanggalnya 1 Desember 2017. Nah, jika sudah, kita klik record. Nah, kita sudah menginput data-data yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Kita lihat, pada tanggal 7 Desember 2017 membeli barang dagangan dari PT Jaya dengan bukti transaksi nomor NP212 dengan rincian sebagai berikut. Dia beli barang 10, lemari esnya 10 dengan harga 1.100.000. Terus AC-nya juga dibeli 10 dengan harga 1.500.000. Kita masukin. Berarti di sini ada keterangan membeli barang dagangan. Maka kita akan pilih menu purchase. Lalu kita ke enter purchase. Nah, pada bagian ini kita ke layout, kita ganti menjadi item. Lalu bagian di sini supplier, kita ganti, kita pilih PT Jaya. Lalu bill-nya itu berapa barang yang kita beli. Tadi dibeli barang dagangannya 10. Salah.
1.100.000. Ini yang AC-nya juga 10. Harganya itu 1.500.000. Kita lihat totalnya jadi 28.600. 28.600. Nah, jika datanya sudah benar, kita tinggal record. Selanjutnya kita ke transaksi kedua. Pada tanggal 8 Desember 2017 membayar hutang kepada PT Maju dengan nomor bukti BKK 211 sebesar 88 juta. Membayar hutang kepada PT Maju. Jadi kita pilih ke menu purchase, lalu kita ke pay bills. Kita pilih PT Maju. Nah, kita isi dulu cek account-nya BKK 121. Pada tanggal 8 Desember. Totalnya 88 juta. Nah, lalu kita di amount applied, kita klik aja sekali. Lalu kita enter. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, maka dipastikan transaksinya sudah benar. Lalu kita klik record. Transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Desember membayar hutang kepada PT Makmur. Kita bayar hutang lagi nih, berarti sama seperti sebelumnya. Ke purchase, enter purchase, lalu kita pilih supplier-nya PT Makmur. Maju apa Makmur? PT Makmur dengan bukti BKK 122. Tanggal 9. Loh, salah ini. Kita ke purchase lalu ke pay bills. Kita pilih PT Makmur, lalu cek account-nya BKK 122 pada tanggal 9/12/2017. Totalnya kita lihat 22 juta. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik lalu enter. Out of balance-nya sudah 0. Kita record. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember, mengembalikan barang dagangan yang dibeli dari PT Jaya. Artinya ini retur. Nah, kalau retur, kita tetap ke menu purchase, lalu enter purchase. Kita pilih PT Jaya. Kita masukin dulu RNP 312. RNP 312. Pada tanggal 10 karena retur, jadi kita kasih minus 2 gini. Minus 2. Kita lihat 5720. Nah, jika sudah sama, kita record, cancel, lalu kita ke purchase register. Lalu kita ke returns and debit. Pada bagian bawah ada tulisan apply to purchase. Kita klik, kita masukin tadi tuh.
RNP 13. RNP 312 pada tanggal 10 Desember 2017. Kita lihat. Nah, kita ke sini. Kita enter. Nah, jika sudah 0, maka kita record. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2017, menjual barang dagangan. 10 lemari es, 10 AC. Berarti kita ke sales, lalu enter sales. Kita lihat ke toko bintang. Karena toko bintang di sini nggak ada, kita tinggal tambahin aja toko bintang C00 C005. Layoutnya kita ubah jadi item. Terus kita masukin yang tadi, toko bintang. FPJ 12.1. Pada tanggal 12. Sepuluh lemari es dengan harga 10 juta. Kok gini sih? Lalu 10 AC harga. Kita lihat. Di sini ada freight collected 600.000. Jadi kita masukin di freight-nya 600.000. Nah, kita lihat apakah sudah benar 55.600.000. Kita lihat 55.600.000. Kita tinggal record. Cancel, kita ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 13 Desember 2017, menerima uang toko Laksmana dengan nomor bukti BKM 12.2 sebesar 33 juta. Artinya kita menerima piutang. Berarti kita ke sales, lalu ke receive payments. Tadi toko Laksmana. Lalu, jika sudah, kita klik amount applied, lalu kita enter. Nah, jika sudah 0, maka dipastikan sudah benar. Nah, kita tinggal record. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Desember 2017, PT MHS membayar hutang mandiri dengan nomor bukti BKK 12.3 sebesar 15 juta. Kalau bayar utang, berarti kita ke banking, lalu kita pilih yang spend money. Lalu, card-nya nggak usah diisi, kita langsung isi check account BKK 12.3.
Ini gerak-gerak terus deh. Pada tanggal 15 Desember. Sebesar 15 juta. Nah, di sini, di account ini, di atas ini, ada banyak pilihan kan. Nah, jika dia transaksinya di bawah 1 juta, kita pakai petty cash. Tapi, jika di atas 1 juta, kita pakai cash in bank. Nah, itu kenapa kita pakai cash in bank, karena transaksi kita 15 juta. Lalu kita buat di sini Bank Mandiri. Memonya membayar utang. Akunnya kita pilih Bank Mandiri Loan. Nih, kita klik enter. Nah, out of balance-nya sudah 0, maka kita record. Lalu ke transaksi berikutnya. Tanggal 15 Desember juga penjualan tunai. Di sini nggak ada penjelasan tentang nama customer-nya. Jadi kita tambahin lagi ke sales, enter sales. Customer, kita tambahin aja penjualan tunai C006. Klik OK. Invoice-nya angka 12.1. Tanggal 15 2017. 18 lemari es, 18 AC. Dengan harga 2.100.000. 18 AC. Kan 2.800.000. Lalu kita lihat apakah sudah benar 98.020.000. Di sini masih kurang nih. Ternyata ada freight kolektifnya 1 juta. Kita belum isi, maka kita isi. Nah, udah balance nih. Karena dia tunai, jadi kita harus bayar. Kita harus isi pay today-nya. Kita isi sesuai dengan balance due-nya, 98.20.000. Nah, jika balance due-nya sudah 0, maka kita record. Lalu kita ke reconcile bank dulu nih. Harus kita reconcile. Kita ke banking, lalu ke reconcile account. Kita ganti account-nya jadi cash in bank. Balance due-nya sama ya ini, 306.020. Bank statement date-nya kita tulis 31/12/2017. Nah, di sini akan muncul semuanya. Kita tinggal klik checklist. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, artinya sudah benar ya, dipastikan benar. Di sini keterangannya 306.020.000 rupiah. Sama, 306.020.000 rupiah. Nah, jika sudah balance, sudah out of balance-nya sudah 0, kita tinggal reconcile. Kita reconcile. Nah, ini sudah ke reconcile.
kita cancel, lalu kita masuk ke data penyesuaian. Penyusutan BLDGS and Improve bulan Desember 3.200.000. Kita ke account, lalu record journal entry. Kita ganti jadi tanggal 31 Desember 1/12/2017. Account-nya kita lihat di sini. Penyusutan BLDGS, berarti kita pakai akun penyusutan. Depreciations. Kita cari depresiasi. Nah, kita cari depreciations. Nih, depreciation ada di akun 6. Kita tulis sama seperti ini 3.200.000. Nah, karena dia akun BLDGS and Improvement, kita cari juga akun BLDGS Improve Akum Debt yang ini nih. Kita pindahin ke sini. Bentar. Nah, kita tambahin lagi penyusutan office equip. Berarti sama seperti yang tadi, sama seperti yang ini. Kita cari depreciation-nya dulu. Akun 6. Depreciation. Mana ya? Nih, kita tulis 2.100.000. Office equip akum debt. Enter. Nah, jika sudah 0, kita tinggal record. Lalu kita cancel. Nah, pada soal disuruh juga kita simpan dalam folder dengan judul report. Kita harus simpan sesuai keterangan di sini. Berarti caranya gampang banget. Kita tinggal ke reports, lalu index to reports. Nah, di sini kita lihat. Kita harus import akun transaction accrual. Nih, kita tinggal display. Kita tinggal send to PDF. Nah, kita harus buat folder baru nih. Misalnya PTMHS ujian praktek. Open, save. Kita standar balance sheet. Kita display sama seperti tadi, send to, lalu PDF. Masukin ke sini, ke folder ini. Kita close, lalu ke income statement accrual. Income statement accrual. Save. Lalu bank register. Bank register. Banking reconciliation report. Reconciliation report. Tanggalnya kita ganti. 31/12/2017. Display. Tinggal kita save. Close. Lalu ke banking reconciliation report. Udah.
Lalu ke receivable reconciliation, berarti kita ke sales, kita pilih yang reconciliation summary, kita ganti, tanggalnya udah pas, send to PDF, lalu kita save. Terus payables reconciliation, kita close, ke purchase, kita ke reconciliation summary, display. Lalu kita send to PDF. Kita save. Lalu ke inventory value reconciliation. Berarti ke inventory. Kita display. Save. Nah, jika sudah, maka transaksi kalian sudah selesai. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.